mereka akan mengetahui bursa kerja yang ada di Minahasa Utara maupun di luar Minahasa Utara. Nah, di dalamnya mereka akan tahu perusahaan-perusahaan mana yang punya lowongan kerja. Itu berarti kalau menurut penjelasan dari Pak Kadis barusan bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita katakan UMKM yang ada di Likupang dalam hal ini menunjang destinasi super prioritas, destinasi pariwisata super prioritas Likupang sudah siap sekarang? Ya, pada umumnya kedepannya kira-kira target-target dan rencana strategis apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Disnaker KOP UKM di tahun 2024? Pertama, kita akan tetap terus menunjang visi misi dan Oke, jadi selain mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan kartu kuning ini, Pak Ono fungsinya apa lagi, Pak? Di dalamnya, ketika masyarakat akan mendapatkan kartu pencari kerja, akan mengetahui bursa kerja yang ada di Minahasa Utara maupun di luar Minahasa Utara. Nah, di dalamnya mereka akan tahu perusahaan-perusahaan mana yang punya lowongan kerja, perusahaan-perusahaan mana yang memerlukan tenaga kerja dengan spesifikasi dan tingkat kerja yang bagaimana. Sehingga mereka akan tahu ketika mereka mau melamar di satu perusahaan di Minahasa Utara maupun di luar Minahasa Utara. Itu berarti Pak Ona ini juga dari Disnaker bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan unsur terkait ya Pak Kadis ya? Ya, otomatis ada beberapa perusahaan yang sudah kita kerjasama, baik di Minahasa Utara maupun di luar Minahasa Utara. Kita sudah juga bekerja dengan IWIP dan Beda yang ada di Ternate sana. Kita punya kerjasama dengan mereka agar supaya ketika mereka membutuhkan tenaga kerja, mereka langsung meminta di Dinas Tenaga Kerja. Berarti ketersediaan tenaga kerja, perusahaan tempat bekerja, lowongan pekerjaan di aplikasi Pak Ono ini bukan hanya perusahaan yang ada di Minahasa Utara ya Pak? Iya. Tapi juga sampai perusahaan-perusahaan luar? Iya. Di Manado juga, di provinsi juga kita akan kerjasama sehingga bukan hanya yang ada di Minahasa Utara, tapi yang kita bisa cakup di Minahasa Utara dan Sulawesi Utara. Dan kebetulan kita punya kerjasama dengan IWIP dan Weda, sehingga di sana juga mereka ketika perlukan tenaga kerja, spesifikasinya mereka meminta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara. Oke, tapi untuk fasilitas dan aksesnya hanya bisa digunakan oleh masyarakat Minahasa Utara ya. Wah, keren-keren. Ini rencananya kapan bisa digunakan, Pak? Ini rencananya kita launching sebenarnya secara tahapannya itu kita sudah lewat WA bisa, tapi tanggal 1 November. Nanti kalau Tuhan sayang kita akan launching ini. Launching dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat Minahasa Utara ya, Pak Ono, pelayanan administrasi antar kerja online, aplikasi khusus dari Disnaker KOP UKM. Keren banget, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Disnaker. Inovasi yang luar biasa ya Pak Kadis ya. Nah kalau itu tadi kita sudah membahas soal tenaga kerja ya Pak Kadis. Kalau kita mau membahas mengenai usaha kecil menengah atau UKM, yang walaupun sudah sempat disentil sedikit oleh Pak Kadis tadi, tapi di sini juga Tasya pengen tahu lebih banyak sejauh mana peran dan andil dari Disnaker KOP UKM dalam mendorong peningkatan kualitas tentunya ya dan sumber daya masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil menengah ini. Oke, baik. Jadi di Dinas Tenaga Kerja khususnya saya akan memilah ini UMKM ini menjadi dua bahasa positif dan bahasa negatif. Oh, ada bahasa positif dan negatifnya ya Pak ya? Oke, kita mulai dengan positif. Usaha kecil, usaha kecil menengah, mikro kecil dan UMKM. UMKM. Kalau yang negatifnya itu sering dilaksanakan oleh masyarakat kita. Usaha mati karena malas. Usaha mati karena malas ya. Karena ketika UMKM ini dapat bantuan, UMKM ini dapat bantuan, muncullah UMKM yang UMKM-an. Yang penting dapat terima bantuan. Ini yang sekarang ini orang mau robah mindsetnya. Kita mau robah mindsetnya. Kita mau UMKM yang ada di Minahasa Utara ini adalah UMKM yang naik kelas dan go to business. Go to business. Berkualitas ya Pak. Memang betul-betul. Walaupun jangan lupa bahwa kita untuk menaikkan level UMKM kita jangan meninggalkan ini terampai kearifan lokal. Yes, setuju.
Kita jangan meninggalkan kearifan lokal. Contoh yang ada di Tumaluntung, ada ibu yang jualan nasi kuning dengan menggunakan bara api dari kayu. Jadi ciri khasnya. Walaupun packagingnya itu secara modern, tapi proses pengerjaannya itu secara tradisional. Dan itu sangat-sangat orang butuhkan di Minahasa Utara. Jangan lupa bahwa kita punya destinasi pariwisata super prioritas. Jadi ada 16 stakeholder yang ada di pusat, kementerian itu matanya tertuju di DPSP Likupang ya? DPSP Likupang. Dan apa namanya? UMKM. Tujuannya adalah UMKM. Dan jujur saja di Likupang sana, kita sudah mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku-pelaku UMKM. Contoh homestay dan para pelaku-pelaku UMKM. Karena kemarin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengadakan sayembara dan pelatihan. Bagaimana menggunakan produk lokal dengan packaging yang betul-betul hebat. Packaging yang berkualitas ya, yang siap bisnis, yang siap dijual. Makanya disayembarakan itu bagaimana menggunakan itu packaging. Nanti di situ dibuatkan telling story. Dan jujur saja juaranya itu salah satunya adalah ayam geprek dari Likupang. Ayam geprek dari Likupang ya Pak ya? Yang istilahnya ayam geprek perjuangan, karena di dalamnya itu ada gambar seorang pendaki gunung yang di atas ranselnya itu ada ayam. Sehingga itu menjadi motivasi dari para pelaku-pelaku UMKM di sana, terutama yang juara-juara itu, sehingga mereka dapat bantuan-bantuan dari Kemenkraf itu, sehingga mereka bisa menaikkan itu level-level. Dan juga kita kerjasama dengan BKPSDM Kominfo di Manado, di mana kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk para pelaku-pelaku UMKM, koperasi, naik level dan digitalisasi. Oh, jadi kerjasama juga dengan Kominfo Manado, Pak? Ya, BKPSDM-nya. Sehingga pelaku-pelaku UMKM yang ada di Minahasa Utara, khususnya yang ada di Likupang, kita sudah punya programnya. Contohnya pembukaannya itu dulu secara manual, sekarang sudah mendapat pelatihan, sehingga mereka sudah menggunakan aplikasi dalam menggunakan ini pembukuannya. Itu berarti kalau menurut penjelasan dari Pak Kadis barusan, bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita katakan UMKM yang ada di Likupang dalam hal ini menunjang destinasi super prioritas, destinasi pariwisata super prioritas Likupang, sudah siap sekarang? Ya, pada umumnya sudah siap. Pada umumnya sudah siap. Pada pelaku-pelaku UMKM sudah siap. Yang sekarang yang jadi kendala di sana jujur saja mereka adalah bagaimana mereka menjual produknya. Marketnya ya, marketnya kemana nih sekarang? Marketnya kemana nih sekarang? Cuman kita dengan seluruh stakeholder yang ada itu memang jujur saja, turis yang datang di Likupang berapa sih? Betul, setuju. Tapi bukan berarti karena belum ada turisnya. Bagaimana ini kita siapkan dulu agar supaya ketika mereka datang kita sudah siap. Masyarakat sudah benar-benar siap. UMKM-nya betul-betul sudah siap. Nah, sekarang penjualannya selain penjualan secara lokal, kita juga berusaha. Contoh kita kerjasama dengan Dinas Perdagangan, kerjasama dengan Indomart, Alfamart, dan retail-retail yang ada di Minahasa Utara. Termasuk bandara? Ya, termasuk bandara. Untuk menjual lokal. Kita masukkan ke Alfamart, Indomart, retail-retail yang ada di Minahasa Utara. Pada intinya masyarakat yang bergerak di usaha mikro kecil menengah ini di DPSP Likupang sudah siap, tinggal menunggu kunjungan wisatawan ya untuk meningkatkan market daripada UMKM di sana begitu ya Pak. Nah, dalam menjalankan program yang ada baik di tenaga kerja, koperasi dan UMKM, apa saja biasanya kendala yang sering ditemui di lapangan Pak? Sebenarnya kendala yang kita temui di lapangan itu adalah bagaimana
masyarakat itu terhadap sebenarnya care masyarakat itu Care terhadap masyarakat, ya. terhadap dirinya sendiri. Apakah mereka mampu, pelaku-pelaku UMKM itu mampu menerima era globalisasi sekarang ini? Setuju. Itu yang jadi kendala, karena yang contoh begini, emak-emak atau orang-orang yang pelaku-pelaku UMKM ketika dapat handphone, itu mereka main game. Bukan bagaimana mereka memproduksi atau Membuat promosi ya. produknya. Kalaupun ada yang promosi itu hanya sifat lokalan. Dan mereka akan bersaing antara mereka dengan mereka yang nantinya ada persaingan yang tidak sehat. Ini kendala-kendala persaingan yang tidak sehat sehingga yang lain menaik, yang lain tentunya akan menurun. Yes, dan bukan sebetulnya masyarakat juga harus ada inovasinya ya, bukan cuma pemerintah yang jor-joran melakukan inovasi, tapi masyarakat itu sendiri berdiam diri, tidak bergerak dengan inovasi, apalagi zaman yang sudah semakin digital saat ini ya Pak ya. Memang kita harus menjadi tantangan buat kita bahwa masyarakat ini seperti ini loh, bahwa kita harus, karena masyarakat itu tidak semua sama, dan tidak semua apa yang diberikan oleh pemerintah itu mereka pergunakan dengan baik. Namun secara kenyataan bahwa pemerintah itu memang betul-betul harus lebih aktif lagi untuk mengajak kepada pelaku-pelaku UMKM ini untuk berinovasi, mencoba agar supaya mereka minimal survive diri dulu. Mereka mempertahankan diri dulu, semuanya usahanya mereka bisa jalan dengan baik. Nantinya pemerintah juga akan tidak menutup mata bahwa nantinya ketika ada bantuan, ketika ada pelatihan, mereka nantinya akan direkrut dan diberikan pelatihan. Supaya nanti ini UMKM-nya tidak malah jadi usaha mati karena malas ya. Ujung-ujungnya bantuan yang sudah diberikan pada pemerintah jatuhnya jadi sia-sia begitu ya, tidak berkelanjutan Pak Kadis. Kalau dari internal dinas sendiri ada kendala nggak? SDM mungkin atau apa gitu? Ya memang sih secara kita punya pegawai yang mumpuni di sini, kita punya bantuan tenaga THL yang bagus juga, sehingga ketika contoh kemarin ada bantuan-bantuan kepada UMKM, kita melaksanakan itu dengan baik. Tinggal ya kendala-kendala secara non teknis saja, contoh seperti kantor yang tentunya ketika barang datang kita tidak punya gudang. Oh, berarti harus penambahan ruangan ya. Seperti itu. Tapi itu tidak jadi kendala karena otomatis bagaimana caranya agar supaya distribusi dan pelayanan kepada masyarakat itu tetap berjalan dan tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya. Ternyata secara sumber daya manusia, jumlah juga pegawai yang ada di Disnaker KOP UKM selama ini terpenuhi begitu ya Pak Kadis. Kedepannya kira-kira target-target dan rencana strategis apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Disnaker KOP UKM di tahun 2024? Pertama, kita akan tetap terus menunjang visi misi dan pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara lewat Bapak Bupati kita, Bapak Jono Gandan dan Bapak Kevin ini, tentunya lewat masukan kepada pemerintah tentang kebijakan ketenaga kerjaan dengan tujuan supaya pengurangan pengangguran yang ada di Minahasa Utara ini tetap terus ditekan. Sehingga tenaga-tenaga kerja yang nantinya mereka dapat pekerjaan, kita tidak perlu lagi subsidi atau kasih bantalan. Tapi mereka bisa menghidupi diri sendiri, bisa menghidupi keluarganya mereka masing-masing. Karena ketika pun kita kasih bantalan, kita kasih bantuan kepada mereka, kalau mereka tidak punya pekerjaan, tentunya bantuan itu hanya bersifat sementara saja. Bersifat sementara, tidak berkelanjutan ya. Ujungnya tapi kalau kita memberikan mereka pekerjaan, otomatis secara berkelanjutan, mereka sudah akan menghidupi keluarganya. Sudah memberikan dampak untuk perekonomian keluarga itu sendiri ya Pak Kadis ya. Kedepannya apa juga yang masih menjadi harapan dari Disnaker KOP UKM kedepannya untuk Minahasa Utara yang lebih baik lagi dalam pemerintahan yang sementara berjalan JGKWL? Saya mengapresiasi kebijakan-kebijakan dari Bapak Bupati pemerintahan sekarang ini lewat Dinas Tenaga Kerja, dengan harapan, kita punya harapan agar supaya
semua stakeholder yang ada di Minahasa Utara itu sebenarnya harus lebih care lagi tentang bagaimana tenaga kerja yang ada di Minahasa Utara itu. Harus lebih care. Artinya bahwa mereka itu, saudara-saudara kita juga ini, perlu kerja. Perlu kerja. Jangan lupa bahwa nanti banyak sekali tenaga-tenaga kerja di luar akan masuk ke Minahasa Utara untuk cari kerja. Bagaimana cara pekerja kita agar supaya sebelum pekerjaan-pekerjaan itu diambil dari orang luar, orang-orang Minahasa Utara, tenaga kerja yang ada di Minahasa Utara itu sudah bekerja di Kabupaten Minahasa Utara. Apabila mereka punya keahlian lebih bagus lagi, tentunya akan kita jadikan mereka CPNI ke luar negeri atau bekerja di tempat lain. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Disnaker KOP UKM. Menarik sekali perbincangan hari ini di Bacerita Minut, Pak Kadis. Tentunya kita sama-sama mengharapkan program-program dan harapan ke depan dari Disnaker KOP UKM akan berjalan dengan baik, begitu ya. Angka pengangguran juga sesuai dengan program yang direncanakan di tahun 2024 bisa menurun, begitu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Masyarakat harus sadar diri, menjemput bola dan berinovasi juga ya Pak Kadis. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Bapak Edwin Ombu Esos MSI, untuk waktunya di Bacerita Minut. Sukses selalu bersama dengan teman-teman Disnaker KOP UKM ya. Dan sampai kita bertemu di lain kesempatan ya Pak Kadis. Terima kasih sekali lagi.